Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Ada kawan-kawan yang merequest permainan antar engine. Sudah lama kita tidak mengulas permainan antar engine. Kali ini game yang saya ambil dari event Computer Chess Championship ke-23 di chess.com kawan, di sesi rapid di semifinal yang diikuti oleh 6 engine: Stockfish, Leela Chess Zero, Torch, Berserk, Dragon, dan Ruby. Dan sekarang sedang berlangsung partainya Stockfish versus Ruby pada game ke-19. Secara keseluruhan kawan, Stockfish ini melawan Ruby ini unggul dengan skor 12-6 dengan 8 kali menang, 2 kali kalah, dan sisanya remis. Dan sekarang sedang berlangsung game ke-19 mereka. Tapi saya tidak ambil permainan Stockfish melawan Ruby ini kawan. Saya ambil permainan Stockfish saat dia melawan Dragon pada game pertama. Langsung kita ke papan analisisnya kawan. Dan game ini tidak terlalu ruwet kawan, tidak kompleks, walaupun tidak terlalu terbuka di middle game, tapi cukup sederhana ide dari Stockfish. Stockfish mengawali dengan pion C4 pembukaan Inggris, dibalas dengan variasi Great Snake dengan pion G6. Kemungkinan akan bermain dengan King's Indian Defense di sini. Setelah pion D4, kuda F6 terlebih dahulu kawan, kontrol peta E4 mencegah pion E4 putih, dan Stockfish keluarkan langsung gajah gelapnya ke peta G5. Ada gajah G7, setelah kuda C3, kita masuk ke dalam permainan King's Indian Defense variasi Smyslov yang dipopulerkan oleh Vasily Smyslov kawan, yaitu juara dunia ke-6. Lanjut kawan, dengan langkah pion D6 di sini Dragon bermain, kemudian baru pion E4. Berubah lagi ke dalam bentuk permainan King's Indian Defense variasi Averbach. Pion H6. Gajah tarik mundur ke peta E3, dan di sini Stockfish 16 menyarankan hitam untuk mengejar gajah. Kuda ke peta G4, gajah akan tarik mundur ke peta C1 ataupun ke peta F4 kawan. Anggap contoh ya, yang terkuat mundur ke peta C1, kalian bisa melanjutkan mengcounter dengan pion C5 ataupun juga dengan langsung pion E5 seperti biasa kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Setelah gajah tarik mundur ke peta E3, bermain dengan langkah pion A6, dan sekarang pion H3, kontrol peta G4 agar tidak ada gangguan. Menteri naik ke peta D2, mungkin kuda F3 terlebih dahulu, gajah D3 kemudian. Nah, mengembangkan kuda B ke D7, Dragon, kuda F3, langsung diserang dengan pion E5 kawan. Nah, Stockfish menerima tantangan membuka lajur D dengan pion D pukul pion E5. Biasanya kan pion ini suka didorong, atau memang juga putih yang menahan diri, melanjutkan pengembangan perwira, mungkin menteri naik ke peta D2 kawan, dan hitam menterinya naik ke peta E7. Bagaimana kalau kita dorong yang biasa kita lihat dalam permainan King's Indian Defense kawan? Pion H5, kuda C5 akan memberikan tempat bagi kuda ke peta C5. Oleh karena itu Stockfish membuka lajur D dengan pion D pukul pion E5. Kuda ambil balik pion E5, kuda pukul kuda ambil balik oleh pion menantang pertukaran menteri, ditolak menteri ke B3. Selanjutnya di sini rokade Dragon. Kemudian Stockfish keluarkan benteng D1 serang menteri, menteri E7 dan pion C5. Didorong lagi untuk membuat pion hitam bertumpuk, berikan tempat juga gajah berkembang kawan. Pion C6, ada gajah C4, lanjut Stockfish untuk menekan peta F7, pion F7 kawan. Di sini kuda H5 untuk mencoba mencari outpost yang bagus, siap bermain juga dengan pion F-nya, raja bergeser terlebih dahulu mungkin ke peta H7, nanti dicegah dengan langkah pion G3. Benteng B8 untuk dukungan bagi pionnya dorong maju kawan, dan di sini diprovokasi dengan langkah kuda A4 untuk mencegah pion didorong. Coba lihat, provokasi untuk memprovokasi pion B5 kawan, tapi tidak terprovokasi. Kuda F6 mundur terlebih dahulu. Nah, bagaimana jika pion ini langsung didorong kawan? Ya tentu end pasen agar tidak kena garbuan. Yang menjadi masalah di sini, putih mempunyai pion yang bagus dan juga ada ruang tusukan bagi menteri benteng kawan. Nah, benteng kalau kalian geser untuk menantang pertukaran benteng, maka kontrol peta F7 hilang. Gajah meluncur skak, raja bergeser, mungkin benteng pukul benteng, ataupun juga dengan
Gajah C5 terlebih dahulu. Benteng pukul benteng ambil balik oleh raja. Menteri D7 skak, raja ke C2. Putih akan menang mudah. Jadi tidak terprovokasi memilih dengan langkah kuda kembali mundur ke F6. Dan sekarang pion F3 terlebih dahulu, tidak memberikan kesempatan bagi kuda caplok pion E4 di sini. Kuda kembali ke H5 serang pion, gajah F2 pertahankan diri, kemudian raja bergeser untuk menghindari diagonal panas, persiapan dengan pion F-nya. Membuka lajur F di sini, ada kuda B6. Pion F5. Benteng naik untuk menyerang pion yang di sini kawan. Pion pukul pion E4 terlebih dahulu. Pion F pukul balik pion E4 dan ada benteng F6. Tarik mundur kembali ke D2. Sekarang raja naik ke peta H7. Dan sekarang kuda caplok gajah agar tidak mengincar pion dan selanjutnya bisa rokade. Benteng ambil balik gajah C8, rokade pendek di sini stockfish. Terlihat cukup simpel kawan, tidak terlalu jelimet permainan kedua engine ini, kita nikmati saja. Jadi ini juga memudahkan admin memberikan penjelasan. Benteng F mundur ke F8. Ada benteng D6, kuda F6 di sini untuk menyerang pion ini kawan. Menteri D3 berikan dukungan juga bagi benteng, lindungi pion. Benteng satunya juga siap dobling di lajur D mengikuti benteng dan menteri. Ada benteng CD8 menantang pertukaran. Di sini stockfish memilih dengan langkah raja naik ke peta G2. Dobling juga bagus kawan menurut stockfish 16. Benteng D7. Pion B4. Pion G4 yang lebih kuat menurut stockfish kawan. Memilih dengan pion B4. Benteng FD8, benteng D1, gajah F8 untuk perkuat peta gelap D6. Nah, di sini menteri F3 dan dragon memilih langsung pertukaran dengan benteng pukul benteng D6. Ambil balik oleh pion, selanjutnya di sini benteng ambil pion. Mengambil pion ini cukup riskan kawan karena ada tusukan gajah C5, benteng pukul benteng mengorbankan menteri. Mungkin kalau kita yang main kawan ya, terlalu riskan untuk ambil pion ini. Mungkin menteri ini bergeser terlebih dahulu ya. Mungkin ke peta G7 baru nanti bisa ambil pion ini. Tapi ada gajah kawan. Ya memang bisa diusir dengan pion di sini. Gajah ambil pion B6. Nah benteng ambil pion D6. Mungkin pertukaran semacam ini yang lebih kalian sukai kawan. Pion A3 untuk perkuat rantai pion. Selanjutnya bisa ambil pion yang di sini. Putih masih tetap unggul di posisi ini kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Mungkin jawabannya ya kuda ke peta D7. Nah, gajah mungkin akan bergerak ke peta A5 atau gimana nanti kawan. Putih akan unggul kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Setelah benteng pukul benteng D6 ini, ada gajah menusuk benteng menteri. Benteng pukul benteng D1. Gajah ambil menteri, benteng D2 skak terlebih dahulu tempo menghindari ancaman menteri kawan. Raja F1 baru sekarang gajah pukul gajah E7. Diikuti dengan langkah menteri B3. Hitam harus berhati-hati di ruang-ruang terang ini kawan. Jangan sampai tergoda untuk ambil pion E4. Karena ada gajah D3 tidak meluncur ke sini. Karena raja bergeser ke H8, kalian tidak bisa mengikutinya ke lajur F kawan. Ancaman skakmat karena ada benteng F2 skak. Coba lihat, kita akan temui permainan gajah gelap versus gajah terang. Ya, bergerak ke sini kawan. Kalau kuda ambil pion E4, maka gajah D3. Serang kuda di area terang ini kawan. Menteri siap meluncur juga. Mungkin benteng F2 skak di sini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi, benteng tarik mundur ke peta D7 oleh dragon. Kemudian, gajah D3 lindungi pion. Raja G7 mulai dorong pion A3 untuk perkuat konstruksi pionnya dan menterinya siap bergerak kembali. Gajah D6, menteri E6, pion A5, pion pukul, gajah ambil pion A3. Selanjutnya, gajah C2 untuk menghindari serangan benteng kawan. Kemudian ada benteng E7. Menteri C4, benteng D7, dan dorong pion G4. Pion G5, gajah B3. Harus berhati-hati di ruang-ruang terang ini kawan. Jangan sampai ditinggal kuda ataupun benteng. Hitam hanya mondar-mandir dengan benteng. Benteng E7. Kemudian Raja Putih mulai bergerak mencari tempat yang nyaman kawan. Naik ke peta E2 atau langsung ke peta D2.
Gajah A3, Raja D1 bergerak di ruang-ruang terang kawan. Gajah C2 mencari tempat yang nyaman di sisi Menteri Raja Putih. Lari melarikan diri ke sisi kiri. Oke, lanjut kawan. Ya, raja ini bergerak untuk kontrol ruang-ruang gelap agar tidak diduduki oleh gajah. Tadi Raja Hitam G6. Menteri C3 untuk menekan pion di sini kawan. Nah, kuda mundur ke E8, tetap gajah dipertahankan di posisinya. Menteri F3 ataupun di sini nanti gajah B4. Menteri F8 ternyata diikuti oleh gajah nanti kawan. Awas, ada ancaman skakmat, harus berhati-hati. Kuda ke G7, di sini ada gajah C4. Gajah D6, Menteri C8. Nah, gajah B4, dorong pion A6, pion B pukul pion A6, Menteri ambil pion C6 skak di sini dan mendapatkan pion satu lagi kawan. Raja mundur ke H7, ternyata tidak ambil pion, memberikan ancaman yang lebih serius lainnya. Menteri F6, diikuti gajah bergerak ke F7, skak, mendapatkan pion, bisa skak mat. Pion A5, gajah F7, ancaman skak mat kawan. Sikat langsung, ambil balik, kita temui Menteri melawan gajah plus kuda. Sudah tidak mungkin lagi bagi hitam kawan. Tapi di komputer chess championship tidak ada kesepakatan remis, harus sampai selesai game ini. Lanjut kawan, raja mengikuti menteri untuk memberikan backup ancaman skak mat, dorong pion A4 hitam, raja ambil pion E5, gajah C3 skak, raja D6, skak lagi, raja bergerak ke D7, kemudian pion A3, pion E5, ingin promosikan pionnya juga kawan. Menteri C4 ancam gajah, gajah mundur ke F8, dorong pion E6, berikutnya gajah D6 dilepas, caplok oleh raja. Pion pukul pion, ambil balik oleh pion H, raja H6. Nah, sebentar lagi kita akan melihat ancaman skak mat dari Stockfish kawan. Skak mat, Menteri G6 skak mat. Oke, itulah kawan, permainan simple dari Stockfish, memanfaatkan kekuatan gajah gelapnya untuk menusuk benteng menterinya Dragon. Cukup sederhana bukan? Tidak terlalu jelimet permainan kedua engine ini. Apalagi Raja Putih tadi kawan, dari sisi raja mencari tempat yang lebih nyaman ke sisi kiri, sisi menteri. Cukup menarik ide dari Stockfish. Oke, semoga permainan dari kedua engine ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Oh ya, kemarin ada kegiatan warga kawan, jadi admin tidak bisa rekaman, tidak bisa upload video. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.